tahun terakhir ke belakang ini pupuk subsidi di Kabupaten Tuban relatif kondusif untuk petani. Walaupun sebetulnya kebutuhan pupuk yang ada itu hanya memenuhi 30% dari kebutuhan RDKK. Namun untuk tahun ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, alokasi untuk kebutuhan pupuk Provinsi Jawa Timur hanya terpenuhi 50%. Sehingga ini pun berdampak kepada seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur termasuk Tuban. Dengan dampak pengurangan jatah 50% ini, berarti kebutuhan pupuk sesuai RDKK hanya terpenuhi 15% yang sebelumnya hanya 30%. Dengan kondisi seperti ini, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khawatir jika ke depan petani mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Kendati begitu, pihaknya berharap petani juga jangan terlalu khawatir lantaran dinas sudah mengupayakan agar pupuk tidak langka. Jadi saya perlu informasikan bahwa 3 tahun terakhir ke belakang ini pupuk di Tuban itu untuk pupuk subsidi relatif kondusif untuk petani. Walaupun sebetulnya kebutuhan pupuk yang ada itu hanya memenuhi 30% dari kebutuhan RDKK. Jadi kalau kami mengevaluasi, kalau secara kumulatif pupuk kita itu tersedia 30% aja dari RDKK, itu kondisi di lapangan relatif kondusif. Namun untuk tahun ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, alokasi untuk kebutuhan pupuk Provinsi Jawa Timur hanya terpenuhi 50%. Sehingga ini pun berdampak kepada seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, hanya terpenuhi 50%. Kalau di Tuban dengan dampak pengurangan 50% ini berarti kebutuhan pupuk sesuai RDKK kita itu hanya terpenuhi 15%. Yang tahun-tahun sebelumnya hanya 30%. Sekarang setelah 50%-nya jadi 15%. Nah, ini kami khawatir nanti ke depan mungkin ada sedikit mengalami kesulitan petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi ini. Namun kami berharap petani juga jangan terlalu khawatir dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, terutama untuk Kabupaten Tuban ini. Kita sudah berupaya untuk memintakan tambahan ini, beberapa macam upaya kita, baik lewat DPR, kita bersurat ke kementerian, kita bersurat ke gubernur, kita untuk menambahkan ini. Namun selain itu, sambil menunggu mudah-mudahan nanti kita dapat realisasi tambahan ini, kita mengimbau kepada petani untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya seperti limbah-limbah ternak yang ada, itu dapat digunakan sebagai pupuk organik. Paling tidak dapat menggantikan pupuk kimia yang bersubsidi itu. Nah, selain itu juga tentunya kalau ada banyak juga petani yang sangat minded dengan pupuk-pupuk kimia, nah kami berharap kalau memang permasalahannya itu adalah di pembiayaan, petani bisa memanfaatkan yang namanya kurtani. Itu maksimal pinjamannya sampai 50 juta tanpa agunan dengan bunga 6%, dibayar yarnen. Nah, ini sangat meringankan. Nah, ini bisa dimanfaatkan petani untuk membeli pupuk-pupuk kimia yang non subsidi. Data yang diperoleh Blog Tuban TV, pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi itu tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Di Kabupaten Tuban sendiri, jumlah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 sebanyak 63.759 ton, dengan rincian 28.112 ton pupuk urea, 4.551 ton pupuk SP36, 21.450 ton pupuk NPK, 3.085 ton pupuk ZA, dan 6.561 ton pupuk organik. Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2019 sebanyak 132.369 ton. Total rincian 54.110 ton pupuk urea, 9.830 ton pupuk SP36, 28.942 ton pupuk NPK, 7.886 ton pupuk ZA, 31.591 ton pupuk organik. Dari Tuban, tim Blog Tuban TV mengabarkan.